beliau datang membawa kabar yang Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Beliau datang, bahasa kasarnya, kami sudah nggak perlu lagi membayar itu motor. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Irwan Albana. Apa kabar Anda semua? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berbahagia bersama keluarga. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Syukur alhamdulillah, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala apapun kondisi kita, ya. Baik dalam keadaan, ya, bahasa kasarnya galau, sengsara, terlebih dalam keadaan bahagia. Karena sejatinya ada rahasia yang Allah hadirkan, itu spesial untuk kita, ya. Kenapa Allah hadirkan satu permasalahan yang itu seolah-olah sepertinya nggak ada ujungnya, karena di situ terletak Allah percaya cuma kita yang mampu, dan pastinya ada hikmah tersembunyi yang nggak akan didapatkan oleh orang lain, kecuali itu adalah Allah persembahkan khusus spesial untuk kita. Insya Allah, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bermula sebelum Ramadan 2022 ini, kami kehilangan motor, ya. Kami kehilangan motor yang selama ini kami usahakan kami dapat dari cicil, ya, seperti kebanyakan orang. 3 atau 4 bulan lalu kami kehilangan motor yang alhamdulillah nggak lama, ya, kurang lebih seminggu atau 2 minggu setelah kehilangan motor, Allah ganti. Tiba-tiba kami punya saudara nyuruh pakai motor beliau. Kami rawat selama kurang lebih 1 bulan. Kemudian tiba-tiba Allah ganti lagi motor tersebut. Motor ini kami kembalikan kepada saudara, karena memang ijabnya adalah sekedar pakai yang kami rawat. Terus dengan apa kami dapat? Alhamdulillah, Allah hadirkan bantuan lah gitu. Tiba-tiba ada orang, kebetulan beliau adalah wali murid anaknya ngaji pada kami. Tiba-tiba beliau datang, Ustadz punya motor belum, ya. Motor yang itu adalah punya saudara, ya. Gini Ustadz, kita ada emas antam seberat 5 gram. Kebayang ya berapa harganya emas antam? Ustadz pegang, juallah emasnya jual, uangnya beliin motornya gunain buat Ustadz. Oh gitu. Bayarnya gimana? Saya harus bayar gimana? Ustadz bayar kapanpun silakan. Mau nanti, yang penting nggak mau dicicil. Ustadz ada uang seharga motor itu, langsung silakan. Kapanpun mau dibayar silakan. Oh gitu. Alhamdulillah. Akhirnya emas itu saya pegang, saya ambil. Tetap motor saudara masih kita pakai, karena kita menunggu harga emas antam itu turun atau naik. Ternyata di tahun kedua Covid itu sedang anjlok-anjloknya, ya, emas antam sedang turun. Akhirnya selama 1 bulan kami tetap gunakan motor saudara, emas saya pegang, tetap mantau harga emas antam. Sebulan kemudian beliau datang lagi, ya, begitu. Ustadz, emas masih ada, belum dijual, belum. Kenapa? Ya, harga emas antam sedang turun, saya bilang. Akhirnya kata beliau, begini deh Ustadz, saya ada motor, motor itu Ustadz pakai dah, emasnya sini kembalikan. Oh gitu, lebih enak. Siap, saya kembalikan emas itu, motor saya pegang. Bayarnya gimana? Bayarnya tetap nanti kalau Ustadz sudah ada uang. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
berlalu waktu, kemudian qadarullah ya, dan memang itu hajat kita. Ya Allah, lunaskan hutang-hutang saya, bil khusus ini motor ya. Sambil kita terus sholawatin ya, salawat yang saya baca salawat Jibril dan istighfar ya. Fokus pada dua ini, geber setiap hari minimal 1000, lebih dahsyat begitu kan yang saya dengar. Alhamdulillah qadarullah ya, qadarullah. Ramadan berlalu. Setelah Ramadan beliau datang membawa kabar yang Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Beliau datang, bahasa kasarnya kami sudah nggak perlu lagi membayar itu motor. Allah Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, saya merasa ini satu keajaiban yang saya terima, sebab kami mendawamkan ya, kami melazimkan terus baca istighfar dan sholawat Jibril. Allah Akbar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bil khusus ya bantu kehidupan beliau, Allah angkat derajatnya, Allah jadikan anak cucu keturunannya anak-anak yang soleh dan soleha. Dan semoga motor yang ada di hari ini di tangan saya, alhamdulillah sudah dibalik nama, sudah punya saya pribadi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ijabnya itu ijab kabulnya rahasia antara kami dengan beliau. Yang pasti ini satu keajaiban yang kami terima, yang Allahu Akbar, di luar nalar. Ternyata bener loh gitu. Selama ini mungkin kita sholawat sekedar sholawat, dan ya kita tahu fadilah satu buah sholawat, fadilah istighfar dan sebagainya. Tapi berapa banyak kita mampu untuk istiqomah mendawamkan? Kita sekedar mengetahui tapi tidak mengamalkan. Bukan berarti saya sudah soleh banget begitu, bukan. Artinya ini bukti nyata di antara bukti-bukti teman-teman Bapak Ibu yang pernah alamin. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan testimoni ini kembali menguatkan untuk keistiqomahan kita terus menjalankan. Dan memang mestinya setelah kita mengetahui, bahkan merasakan sendiri fadilah, keajaiban, keutamaan daripada amalan tersebut ya, baik sholawat, istighfar, sholat duha, tahajud, waqiah, roman dan sebagainya, mestinya ya seharusnya ini menjadi rumus ya. Jangan sampai ketika kita sudah mendapatkan dikabul hajat kita, terus kita tinggalkan. Jangan sampai ya. Justru kita harus semakin meningkatkan, biar Allah semakin juga enak tuh memberikannya. Allah, bahasa kita gitu kan ya. Kalau kita ingin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jalankan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak jalan buat kita agar dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kasarnya ya, sebelum Allah membantu kita, pantaskan diri kita untuk dibantu, kan gitu ya. Kalau kita pengen hutang kita lunas ya, hajat-hajat kita Allah kabul, jodoh segera datang dan lain sebagainya, maka pantaskan diri untuk kita menerima itu semua ya. Jangan sampai banyak keinginan, banyak hajat, tapi tidak kita melakukan apa yang jadi kewajiban kita ya. Dalam kaidah pastikan sebelum kita menuntut hak kita, jalankan kewajiban. Bahasa kasar begini, orang kerja nggak mungkin dong minta gaji dulu baru kerja, enggak. Tapi kerja dulu, besok baru digaji. Nah, kira-kira begitu. Ya, mudah-mudahan ada kemanfaatan dan Allah istiqomahkan kita ya, sekecil apapun itu. Dan teman-teman Bapak Ibu yang sudah sharing ya, curhat, testimoni dan sebagainya, jangan sampai itu semua terlepas dari kita. Zikir itu mesti kita wiridkan. Apa bedanya?
kita tahu subhanallah itu zikir, alhamdulillah itu zikir, sholawat dan lain sebagainya itu adalah zikir. Nah, gimana biar jadi wirid? Nah, kita harus apa? Istiqomah, dawamkan setiap hari baca. Ya, saya selalu mengajak kepada bapak ibu, teman-teman semua, minimal sholawat istighfar 1000 itu geber terus. Nggak mungkin Allah nggak kasih, nggak mungkin, pasti Allah kasih. Satu waktu, hanya saja kadang-kadang ya kita nggak menyadari. Ya, andaikan Allah berikan pahala ganjaran itu nyata, kamu besok akan aku beli ini, kita tuh pasti akan mati-matian ya, ibadah ini ibadah itu, bahkan mungkin nggak ada main-main, nggak ada ketawa-tawa. Justru hikmah ya, salah satu hikmah kenapa kok rasanya masalah ini nggak udah gitu, masalah ini kayaknya nggak ada ujungnya. Allah pengen tahu ya, bahasa kasar kita, Allah pengen tahu sejauh mana keistiqomahan kita terus mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang mahal. Maka saya selalu katakan, beruntung kita yang punya masalah, beruntung kita yang selalu dihantam berbagai permasalahan yang sepertinya tidak ujungnya. Tapi saat masalah itu datang, kita terus ibadah, kita terus sholawat, kita terus putar tasbih, kita terus sodakoh, terus berdoa dan berdoa. Yang mahal itu Allahu Akbar. Coba ya teman-teman kita di luar sana yang ketika sedikit masalah menghantam, dia minum-minuman ya, dia mabuk-mabukan, na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ada bukan solusi yang Allah hadirkan, justru permasalahan yang tiada ujungnya. Mudah-mudahan Allah selalu lindungi kita dari segala mara bahaya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus genggam hati kita dalam kehidupan ini ya, dan pada ujungnya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja ya, sedikit sharing testimoni dari saya pribadi, yang mudah-mudahan ini bukan berarti saya lebih soleh daripada bapak ibu teman-teman semua, bukan, tapi ini nyata gitu loh. Artinya Allah pasti berikan kalau kita mau terus mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin hidup kita enak, dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaiki sholat, perbaiki ibadah, perbaiki hubungan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu waktu Allah akan perbaiki kehidupan kita, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ilahikum assalamah, saya Irwan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.